haram ini dengan amal-amal soleh, sehingga dapat memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Dan kita perlu berhati-hati di bulan haram ini, karena kalau kita berbuat dosa di bulan haram, dosanya dilipat gandakan juga. Berbeda kalau kita di luar bulan haram. Kalau di luar bulan haram, kita buat dosa satu, maka catatannya satu. Tapi kalau buat dosa di bulan ini, dilipat gandakan. Maka bulan haram ini kewaspadaannya tingkat tinggi, semangat ibadahnya juga mesti tinggi. Nah, jadi perlu kita menyadarkan diri kita, sekarang sedang bulan haram. Perlu hati-hati. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Mengapa Allah mengatakan di bulan 4 itu saja larangannya? Maksudnya kalau berbuat keburukan di bulan haram yang 4 ini, dosanya lebih besar daripada bulan-bulan lain. Maka perlu diingatkan begitu oleh Allah Ta'ala. Nah, kita mensyukuri nikmat berada di bulan haram ini. Kenapa? Karena kita ingin tetap melakukan amal-amal soleh. Yang kedua, kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami'atuz Zahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang disebut hari yang paling dicintai oleh Allah. Juga sudah melewati 3 hari sebagai ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Yang oleh Nabi mengatakan a'zamul ayyam yaumun nahri thumma ayyamut tasyrik. Hari yang paling agung adalah tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian 3 hari sesudah tanggal 10. Nah, itu yang dimaksud dengan hari tasyrik. Sudah kita lewati. Nah, sekarang kita masih berada di bulan Zulhijjah. Apalagi yang mesti kita perlu tingkatkan atau perlu kita perhatikan terkait tentang amalan-amalan kita ke depan, khususnya lagi di bulan-bulan haram ini. Nah, semua amal-amal soleh yang mungkin bisa kita lakukan, laksanakan. Karena bulan ini amat sangat luar biasa. Tetapi yang berkaitan dengan ibadah kurban sudah kita lewati. Nah, apa yang kita lakukan setelah kurban? Nah, maka ada satu hadis yang berkaitan dengan ini. Satu di antara 3 dikaitkan dengan ibadah kurban. Disebutkan sebuah hadis dalam Sahih Muslim, juga terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Waktu itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salasin. Nabi melarang 3 hal. Kemudian qala Rasulullah, Nabi mengatakan langsung. Apa kata Nabi? Ala itu artinya ketahuilah. Bukan sudah. Ala itu alun. Itu beda kan? Ala artinya ketahuilah. La panjang. Kalau la saja tidak. Tapi kalau pakai alif di awal, ala artinya ketahuilah. Ala inni nahaitukum an salasin. Sesungguhnya aku, kata Nabi, melarang kalian melakukan 3 perkara. Aku larang kalian melakukan 3 perkara. Lalu Nabi merincikan 3 perkara itu apa. Yang pertama kata Nabi, nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya, kata Nabi,
melarang kalian berziarah ke kubur dulu di awal-awal Islam. Nah, permasalahannya, mengapa Nabi melarang? Sahabat-sahabat Nabi ini yang baru-baru masuk Islam ini sejak mendapat wahyu Nabi sampaikan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya yang baru-baru masuk Islam ini. Di awal-awal Islam, Nabi melarang sahabat-sahabat itu. Aku larang kalian berziarah ke kubur. Rupanya larangan Nabi itu berkaitan dengan tradisi orang Arab jahiliyah dulu. Sisa-sisa ajaran jahiliyah itu masih melekat dalam kehidupan mereka, khususnya terkait tentang ketika ada orang meninggal dunia. Jadi ketika ada tokoh masyarakatnya meninggal dunia, mereka ini sangat mengagung-agungkannya secara berlebihan. Bahkan berkelompok-kelompok, bersuku-suku, kabilah-kabilah, mereka seperti berkompetisi untuk menyanjung-nyanjung secara berlebihan. Datang mereka ke makam itu, lalu dipuji-puji, ini tokoh kita dulu ini ketika hidupnya dia sangat kuat. Jadi kemuliaan orang zaman dulu, kemuliaan itu dinilai dari kekuatan fisiknya. Kalau pernah dia bergulat menang, itu mulia. Kalau pernah dia berperang, sudah berkali-kali kena panah, kena tombak, ternyata belum mati. Itu mulia, kuat fisiknya. Dibanggakan orang-orang ini dulu sangat banyak, kekuatannya sangat banyak, hartanya sangat banyak, kedudukannya disebutkan banyak. Nah, itulah sebabnya Allah menyindir perbuatan mereka dengan alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, berbanyak-banyak sebetulnya itu. Takatsur itu kan dari kata katsir. Katsir banyak. Takatsur berbanyak-banyak. Banyak hartanya, banyak kedudukannya, banyak kemuliaannya, banyak kekuatan fisiknya, banyak-banyak itu maksudnya mengagung-agungkan secara berlebihan. Berbanyak-banyak, mengagung-agungkan secara berlebihan, atau bahasa terjemahan kita di dalam terjemahan Quran, bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Apakah bermegah-megahan itu ketika hidup biasa ini saja? Tidak. Hatta zurtumul maqabir, sampai berziarah ke kubur, kalian tetap berbanyak-banyak, berlebih-lebihan, mengagung-agungkan secara berlebihan, bermegah-megahan. Zurtum, ziarah. Maqabir, maqabir dari kata maqbarah, kubur. Maqabir, kubur-kubur, jamak. Sampai ziarah ke kubur pun kalian masih juga bermegah-megahan. Maka Nabi melarang sahabat-sahabat Nabi ini ziarah ke kubur. Kenapa? Karena kalau mereka berziarah ke kubur, bermegah-megahan, berbanyak-banyak, berlebih-lebihan. Nah, di samping itu memang tradisi zaman dulu, orang jahiliyah dulu, kalau mereka ziarah kubur ini tujuannya apa? Yang pertama tujuannya untuk memperbaharui kesedihan. Jadi ada lomba menangis. Siapa yang paling kuat menangisnya, itu yang juara. Jadi kayak begitu. Berlomba untuk menyanjung-nyanjung. Berlomba untuk menangis. Kemudian sampai Nabi mengatakan, laisa minna, bukanlah golongan kami, man latamal khudud, orang yang menampar-nampar pipi, menepuk-nepuk pipi. Kenapa dia menampar-nampar pipinya sendiri? Tidak menerima takdir Allah. Kalau ada saudaranya dah meninggal, tak terima. Jiwanya tidak stabil, histeris, berlebih-lebihan. Wa mazzaqal juyub, merobek kantong pakaian, menarik rambut, mencabut rambut,
menarik-narik rambut, menampar-nampar pipi, merobek-robek kain. Itulah yang mereka lakukan ketika mereka ada di kubur. Maksudnya berziarah ke kubur. Maka kata Nabi, kalau begini kalian berziarah kubur, tak usah lagi. Aku larang kalian berziarah ke kubur. Itu tujuannya. Tujuan Nabi melarang itu karena masih ada tradisi jahiliyah. Kebiasaan dulu yang belum hilang. Tapi Nabi tidak tinggal diam. Memberikan pemahaman yang baik, memberikan penjelasan tentang mengapa kita ini hidup, untuk apa, mau kemana, sampai masanya juga kita akan mati. Dijelaskan, kalau ada orang meninggal dunia, kita mengambil iktibar, pelajaran. Nabi berikan pemahaman, sampai iman sahabat ini semakin kuat. Setelah itu Nabi cabut kembali. Maksudnya larangan dulu tak jadi. Maksudnya udah tak berlaku lagi. Lalu setelah iman sahabat ini kuat, sampai Nabi berikan alasannya. Kata Nabi, badali, terlihat olehku, tampak bagiku. Setelah ku melihat, bahasa kita itu, setelah ku tengok, annaha, bahwasanya ziarah kubur itu, turiqul qulub, dapat melembutkan hati yang keras. Orang-orang yang susah menerima nasihat, mungkin kalau dinasehati secara lisan tak mempan, tapi ada nasihat lewat mata. Datang dia ke makam itu, waktu orang meninggal dunia itu dia mengantarkan jenazah, mungkin keluarganya yang meninggal, mau tak mau ditengoknya lah lubang itu, liang lahat tuh. Terbayang dia, begini aku nanti, amalku masih sedikit, dosaku banyak, apakah dapat nanti menolong aku? Apa yang bisa menolongku nanti setelah mati? Maka dengan dia melihat mengantarkan jenazah itu, datang rasa khawatir dan takut dengan azab kubur, azab Allah. Pulang dia dari makam itu bertaubat dia kepada Allah. Lembut hatinya gara-gara melihat orang yang dimakamkan itu. Jadi betul kata Nabi, ziarah kubur itu setelah kulihat bahwa ternyata ziarah kubur itu bermanfaat, dapat melembutkan hati. Kemudian Nabi sebutkan lagi, wa tudmi'ul ain, dapat meneteskan air mata. Kalau hati sudah lembut, menetes air mata. Air mata ini menetes karena apa? Karena takut dengan azab Allah, karena dosa banyak. Makanya kata Nabi, ainani la yamassuhuman nar, dua mata yang tak disentuh api neraka. Yang pertama, mata yang terjaga di malam hari, kemudian dia menjaga perbatasan kaum muslimin. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis, menetes air mata tuh. Kenapa menangis? Bakat min khasyatillah, takut dengan azab Allah. Nah, makanya kalau ada orang menangis karena takut dengan azab Allah, itu bisa menyelamatkan. Air mata yang menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Nah, oleh karena itu apa kata Nabi, kalau engkau hati keras, engkau ziarah kubur. Kalau engkau ingin mengingat bahwa dosamu banyak lalu engkau meneteskan air mata, ziarah kubur. Setelah kulihat bahwa ziarah kubur itu dapat melembutkan hati, kemudian khawatir dan takut dengan azab Allah sehingga menetes akan air mata. Dan satu lagi dalam Sahih Muslim disebut wa tudzakirul akhirah, dapat mengingatkan akhirat, dapat mengingatkan kematian. Setelah tampak olehku manfaatnya begitu, dan setelah sahabat kuat imannya, stabil, sudah tak lagi histeris, tak lagi dia mencabik-cabik pakaian, menampar pipi, merobek kantong itu, tak lagi dia menarik-narik rambut, tak lagi dia berlebih-lebihan, mengadu-ngadu, berkompetisi, karena sudah tidak lagi dilakukan begitu. Apa kata Nabi? Fazuruha, sekarang kuperintahkan kalian, berziarahlah ke kubur. Jadi selama tidak bertujuan seperti tujuan jahiliyah dulu, dan
Selama tujuannya itu adalah tujuan yang dibenarkan, maksudnya tujuan yang dibenarkan apa? Mengapa ziarah kubur? Ingin ingat mati. Apalagi ziarah kubur untuk mendoakan. Kemudian ziarah kubur mengingat akhirat. Ziarah kubur melembutkan hati. Ziarah kubur meneteskan air mata. Takut. Kalau itu tujuan ziarah kubur, ziarahlah kata Nabi. Nah, jadi ini juga mengingatkan kita tentang apa tujuan kita ziarah kubur. Kalau tujuan kita ziarah kubur dalam rangka itu mengingat kematian yang tadi itu yang setelah Nabi melihat manfaatnya itu, maka itu disyariatkan. Tapi kalau untuk menolak takdir Allah, tak terima dengan ketentuan Allah, ya Allah kenapa dia yang engkau jemput dulu, kenapa tak aku? Nah, aku tak ikhlas. Nah, itu kan kalau orang seperti itu kan tak menerima takdir Allah. Kalau begitu dia, maka tak usahlah ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu tujuannya untuk diri kita lebih baik. Bukan untuk menyebut Allah tidak adil. Bukan juga untuk memperbaharui kesedihan. Tapi kita mempersiapkan diri, andai sampai masanya kita nanti dicabut nyawa kita, kita sudah siap. Maksudnya sejak sekarang kita persiapkan. Jadi orang yang cerdas itu apa? Orang yang mengingat mati, kata Nabi. Maka dengan berziarah kubur itu kita ingat akan kematian. Bagaimana tidak? Waktu kita sampai di pemakaman tuh, kita berdoa. Doa kita untuk mereka yang sudah wafat. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni alam barzah. Kalau mau ganti ya ahlul kubur boleh juga. Ya ahlad diyar itu sama dengan ya ahlul kubur. Tapi kalau diyar itu maksudnya penghuni alam barzah. Ya kubur. Salah satu maknanya. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni alam barzah. Yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada kalian yang telah mendahului kami dan kami yang belakangan. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mendoakan kalian wahai penghuni alam barzah, juga mendoakan diri kami ini yang masih hidup ini, semoga kita semuanya dalam kebaikan. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallah tak lama lagi kami akan menyusul kalian. Kalau kalian dah duluan, memang sudah ditakdirkan. Tapi sampai masanya nanti, kami pasti akan menyusul kalian. Karena kalian duluan, karena udah dipanggil nomor antriannya. Kami belum dipanggil, tapi sampai masanya kami sama seperti kalian. Jadi orang kalau dia pahami doa itu, bergetar jiwanya. Andaikan setelah ini giliran saya pula lagi, apakah udah siap saya ini? Karena orang sekarang meninggal tidak menunggu sakit. Tidak menunggu tua juga. Kelapa jatuh, mumbang pun jatuh. Mumbang ini kelapa yang masih kecil tuh belum waktunya sebetulnya jatuh juga dia. Begitulah umur nih, orang sehat meninggal. Tidak ada sakit, meninggal. Ya karena udah sampai masanya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah tiba ajalnya tak bisa diundurkan, tak bisa dimajukan walau sesaat, walau sesaat sedetik pun. Kalau sudah sampai masanya. Nah, oleh karena itu kita memang betul-betul tujuan kita berziarah itu untuk mengingat kematian. Dan itu diantara salam yang kita tidak mendengar jawabannya. Sebetulnya mereka menjawab tuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jawab lah itu. Ini jawabnya tuh. Cuma kita tak mendengarnya. Kira-kira ibu mau mendengarkan enggak? Itu. Andai kita dengarlah. Tak jadi kita mengambil iktibar tadi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam katanya kan. Agak-agak ngeri-ngeri juga kita kan.
Nah, tetapi itulah diantaranya. Tapi ada lagi salam yang tak perlu ada jawabannya. Salam ketika sholat. Maksudnya selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu tak perlu juga dijawab. Jangan nanti waalaikumsalam. Nah, tetapi salam kita sholat ini, Bapak Ibu, itu sebetulnya ada niat di hati tuh, mendoakan dari kalangan malaikat, dari kalangan jin dan manusia. Itu doa. Semua mazhab 4 itu sepakat. Ketika orang salam ke kanan, dia sedang mendoakan orang yang berada di sebelah kanannya. Kalau tak ada orang sebelah kanannya, malaikat, jin muslim. Nah, itu diantara doa. Jadi salam itu doa. Kita ketika ziarah kubur juga mendoakan mereka yang sudah wafat. Itu kita doakan. Semoga dalam kebaikan. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kan doa itu. Nah, itu yang pertama. Jadi ada dalam Islam ini Bapak Ibu, amal-amal atau hal-hal yang dulunya diperintahkan tapi sekarang dah dilarang. Maka yang seperti itu dikenal dengan istilah nasakh. Nasakh itu artinya menghapus syariat terdahulu, kemudian digunakan syariat yang terakhir. Seperti misalnya Nabi berkiblat ke Baitul Maqdis. Dulu pernah Nabi berkiblat di Palestina, Baitul Maqdis. Sampai Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, balikkanlah kiblat itu ke Ka'bah ya Allah. Tapi sempat Nabi beberapa bulan berkiblat ke Ka'bah, ke Palestina. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit, memohon agar kembali kepada kiblat yang engkau sukai. Pasti kami akan mengembalikan kiblat itu ke Ka'bah, kata Allah. Setelah sekian lama, beberapa waktu, barulah kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang kata Allah, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Makanya ada masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Turun ayat itu Nabi pindah ke Ka'bah. Artinya apa? Syariat berkiblat ke Baitul Maqdis sudah tak berlaku lagi. Maka menghapus syariat lama itu dikenal dengan nasakh. Begitu juga ziarah kubur. Ziarah kubur ini dulu dilarang. Tapi pelarangan ziarah kubur itu sudah tak berlaku lagi. Dinasakh. Nah, itu yang pertama. Ada enggak yang lain? Dalam Al-Quran contoh yang dinasakh itu misalnya intaraka khairanil wasiyah. Jika seorang meninggalkan harta, hendaklah dia berwasiat untuk orang tuanya, lil walidain wal aqrabin, dan kerabatnya. Nah, itu ayat itu sudah dinasakh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la wasiyata liwaris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Sehingga tidak berlaku lagi wasiat kepada ahli waris. Jadi kalau wasiat sama orang lain, kenapa? Karena ahli warisnya sudah dapat warisan. Sementara wasiat ini berbeda. Nah, dulunya kalau berwasiat kepada orang tua. Nah, jadi syariat berwasiat ke orang tua itu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian banyak hal-hal yang dulunya dilarang sekarang diperintahkan. Nah, hadis yang pertama ini ada 3 poin, kata Nabi, aku larang dulu aku larang kalian berziarah ke kubur. Sekarang setelah terlihat olehku bahwa manfaat ziarah kubur itu melembutkan hati, meneteskan air mata, kemudian mengingat mati, sekarang aku cabut larangan itu. Dan sekarang ku perintahkan kalian berziarahlah ke kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, nahaitukum an luhumil adahi fauqa thalath. Aku melarang kalian menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari.
aku larang kalian menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Sekarang lah berhari, Bu. Kalau dihitung hari udah lewat 3 hari. Tapi apakah maksud larangan ini seperti apa? Maka diberikan penjelasan. Rupanya yang dilarang itu sebabnya dulu ketika terjadi paceklik, bahan-bahan makanan putus, tak ada yang mau dimakan. Ini kalau tidak berbagi, ini banyak orang kelaparan. Maka kata Nabi, jangan lebih dari 3 hari, bagikan semua kepada saudara-saudara kalian untuk bisa makan daging hewan kurban. Nah, tahun depan waktu Nabi mengatakan begitu, kondisinya memang seperti itu. Tahun depan ekonomi sudah stabil, bahan makanan sudah ada. Lalu ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah masih berlaku ketetapan engkau tahun lalu bahwa daging hewan kurban ini tak boleh disimpan lebih dari 3 hari?" Kata Nabi, "Fa'amsiku ma badalakum." Sekarang engkau simpanlah. Nah, itulah yang ditunggu ibu-ibu itu. Kesimpanlah. Tadi takut juga ini gitu. Khawatir juga nih 3 hari dah lewat itu. Masih banyak di kulkas lagi. Tapi karena memang kata Nabi sekarang silahkan disimpan, kata Nabi. Kenapa? Karena nanti boleh jadi keluargamu akan memakannya, tamu-tamu yang datang ke rumahmu juga akan dihidangkan makanan dari daging hewan kurban itu, barokah. Nah, cuma kadang-kadang ini dalil ini jadi pembenaran. Nah, kata Nabi simpanlah sampai setahun belum juga habis-habis di kulkas. Sampai penuh kulkas itu, menyipak kaki hewan kurban itu dah tak sanggup lagi. Nah, jadi simpan boleh, tapi nanti ada hari-hari, waktu-waktu tertentu ketika keluarga, kerabat, atau tamu yang datang ke rumah, hidangkan itu sebagai bahagian dari Al-Maidah, hidangan istimewa untuk meraih keberkahan hewan ibadah kurban. Jadi itu yang diperintahkan Nabi. Dulunya dilarang. Tapi kalau hadis ini tidak dibaca sampai ujung, nanti orang salah paham. Dibaca potongan hadis. Yang menyebabkan orang keliru beragama itu salah satunya baca hadis putus-putus. Itu makanya bisa keliru tuh. Dibacanya hadis misalnya nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis ini memang sahih Muslim. Lalu dipakaikannya kami ini untuk semua umat Islam. Itu berbahaya. Padahal yang dimaksud kami itu tuh harus dari awal nengoknya siapa kami itu. Rupanya ceritanya antara Aisyah dengan Mu'adzah. Perempuan haid ceritanya itu. Jadi kalau kita ambil ujung hadis itu aja bisa bahaya, bisa salah paham. Berarti kita tidak perlu mengqadha salat, kata sebahagian orang yang keliru memahami hadis itu. Karena dia potongan. Sama dengan video potongan itu kan bisa salah paham orang itu. Kalau mau tahu sebetulnya apa yang dibincangkan itu mulai dari awal sampai tampak jelas. Nah, begitu juga dengan hadis tentang menyimpan daging hewan kurban ini. Itu tidak dipotong, jangan dipotong. Aku larang kalian menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Ketakutanlah ibu-ibu tuh kan. Karena dah lewat 3 hari masih ada daging kurban. Rupanya itu berkaitan dengan peristiwa zaman dulu. Tapi, ada tapinya. Andaikan peristiwa itu sama terjadi seperti sekarang, umpamanya sekarang tuh orang pada tak makan putus, tak ada yang bisa dimakan. Daging kurban banyak. Apakah kita simpan di kulkas tuh? Bagikan, tak boleh lebih dari itu maksudnya itu kan. Maka kondisinya dilihat juga keadaannya seperti apa. Nah, kalau saat ini
maka sesuai dengan hadis Nabi, kata Nabi, fa'amsiku ma badalakum. Tidak apa-apa disimpan, tapi tetap ada niat untuk berbagi kepada kerabat, tamu yang datang ke rumah. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, karena dalam hadis ini disebutkan tiga. Kata Nabi, nahaitukum anin nabiz fil aw'iyah. Aku larang kalian menyimpan nabiz, air. Jadi nabiz itu sejenis air kurma yang direndam. Kurma yang direndam, airnya itu disimpan di tempat-tempat yang Nabi melarangnya. Aku larang kalian menggunakan 4 tempat. Jadi di antara 4 tempat itu ada namanya nakir, ada namanya muzaffat. Itu istilah-istilah tempat bejana. Kalau zaman sekarang kita sebut baskom, tapi itu bejana itu ada yang jenisnya dari labu. Nah, jadi labu, kemudian labu yang keras itu dipotong atasnya, kemudian dikerok isinya, kan memang bisa jadi tempat air. Nah, lalu itu diisi air. Nah, tempat yang seperti ini aku larang kalian menggunakannya, kata Nabi. Kemudian ada lagi dari kurma, pohon kurma. Ditebang pohon kurma itu tengahnya, kemudian dikasih alat sesuatu, dikerok isinya, dijadikan tempat air minum. Kemudian ada lagi sejenis tanah liat. Tanah liat yang dibentuk, kemudian dibentuk seperti bejana begitu. Kalau zaman-zaman dulu tuh kita sekolah, zaman-zaman kami dulu masih ya. Kalau zamannya bapak ibu saya tak tahu persis lah. Ibu-ibu yang udah lebih tua dari kami itu kan, kalau kami dulu ingat di sekolah tuh kalau ada keterampilan, kata guru, buat keterampilan. Apalah keterampilan kita tuh murni mengolah pakai tangan. Ada tanah liat tuh dibuat asbak rokok. Jadi dibentuk begitu kan. Itulah keterampilan. Dia dibentuk seperti kendi itu, tempat air. Nah, kenapa Nabi melarang tempat-tempat ini? Ada nakir, ada muzaffat, ada beberapa nama yang itu sebetulnya sampai dilarang Nabi itu apa sebabnya? Kok tidak boleh digunakan untuk air? Rupanya sebab pelarangan itu karena dulu tempat itu digunakan untuk tempat khamar. Makanya Nabi melarangnya. Walaupun tidak lagi minum khamar, karena kan khamar itu sudah dilarang dulunya. Umat Islam, sahabat-sahabat Nabi, kaum muslimin di Madinah itu, di Makkah Madinah itu, dulu di awal-awal Islam itu belum ada larangan khamar. Jadi mereka biasa minum air putih, kalau bahasa kita air minum, air mineral, itu dimasukkan ke tempat. Seperti kita minum air mineral, begitulah mereka memahami tentang khamar. Biasa. Ibaratnya kalau kita istilahkan, apapun makanannya, minumnya, bukan teh botol. Apapun makanannya, minumnya khamar. Begitu mereka dulu. Tapi Allah Ta'ala yang maha bijaksana melarang mereka minum khamar itu enggak langsung, karena itu kebiasaan betul, sudah menjadi tradisi, kebiasaan harian mereka memang begitu. Di situ kita bisa mengambil faedah betapa melarang itu tak bisa langsung-langsung, butuh proses juga. Kalau udah menjadi mendarah daging kebiasaan itu enggak bisa langsung dilarang. Kalau dilarang dia kadang-kadang mental, patah. Tapi kalau dengan proses, sebagaimana Allah Ta'ala berproses untuk melarang khamar itu. Jadi awal-awalnya itu bagaimana bisa khamar itu jadi haram? Itu karena pertama ada kisah tentang sahabat Nabi yang jadi imam membaca surah Al-Kafirun.
Tapi sebelum sholat dia minum khamar. Surah Al-Kafirun ini kan ada yang mirip tuh, dua ayat tuh mirip, sama. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum. Balik lagi dia. Tak dapat ya. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abattum wala antum. Kenapa dia bisa tak dapat dia lakum dinukum itu? Karena mabuk. Namanya orang mabuk kan akalnya hilang, nggak konsentrasi, tak kemana pikirannya. Sedang sholat dalam keadaan mabuk. Sampailah turun ayat, tetapi waktu selesai sholat itu ada sahabat nih yang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, imam kami sholatnya terlalu repot membaca ayatnya sampai berputar-putar tak dapat dia ujungnya. Bagaimana sholat kami ini ya Rasulullah? Yang ditanya Nabi, mengapa sampai seperti itu? Coba panggil dia. Kenapa bisa membacanya begitu? Aku mabuk ya Rasulullah. Mabuk ini disampaikan. Nah, akhirnya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang beriman, janganlah mendekati salat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau tahu apa yang engkau ucapkan. Jadi kalau mau salat, kalau mabuk, tunggu dulu hilang pengaruh mabuk itu baru salat. Atau kalau mau mabuk, jangan dekat-dekat waktu salat. Jadi kalau kita bayangkan dekat-dekat waktu sholat itu gimana? Kalau habis maghrib, jangan mabuk. Kenapa? Sebentar lagi isya. Kalau mau mabuk, habis isya. Habis isya menjelang subuh masih panjang. Kira-kira begitulah gambaran jangan dekat-dekat itu. Tetapi memang setelah turun ayat itu, Nabi tidak berhenti. Terus memberikan pemahaman tentang sampai turun ayat yang kedua. Maksudnya pelarangan khamar ini bertahap. Turun ayat berikutnya, sesungguhnya dalam khamar itu manafi'ul linnas. Sesungguhnya khamar itu ada manfaatnya untuk manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi bahaya yang ditimbulkan dari khamar itu lebih besar dari manfaatnya. Dia memang manfaat. Apa manfaatnya? Untuk menghangatkan badan musim dingin kan. Tapi kata Allah Ta'ala ini dalam ayat itu, dosanya, mudaratnya, bahaya yang ditimbulkan dari khamar ini lebih besar dari manfaatnya, manfaat sedikit. Mulailah sahabat ini berpikir, kalau mudaratnya lebih besar, bagus kita tinggalkan. Nah, sudah mulai dia paham bahwa ini akan dilarang. Sebetulnya kalau udah begitu tuh udah seharusnya udah larangan itu, tapi masih halus bahasanya. Memang ada manfaatnya, cuma manfaatnya sedikit betul. Bahayanya yang lebih besar. Ibaratnya kalau orang mengatakan ini air susu yang sehat, murni. Walaupun dia banyak, tapi kalau masuk nanti sedikit racun, wah, tinggalkanlah tuh. Tak bisa lagi itu, berbahaya tuh dah. Itulah mudaratnya. Mudaratnya lebih besar. Maksudnya hati-hati. Manfaat sedikit itu jangan gara-gara manfaat sedikit itu lalu enggak apa-apa. Ini berbahaya. Tapi masih ada yang minum khamar, masih tetap. Bahkan ketika hijrah ke Madinah, di awal-awal tahun pertama itu masih minum khamar. Belum larangan. Sampai akhirnya turunlah ayat pamungkas. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Sesungguhnya khamar itu, berjudi itu, mengundi nasib itu, menyembah berhala itu merupakan najis dan itu perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah dia, jauhilah ia.
Sejak turun ayat itu, otomatis tak ada kebolehan lagi, tidak boleh lagi minum khamar. Maka kalau kita sekarang yang berlaku itu ya ayat terakhir ini. Yang ayat pertama dekat sholat itu tidak berlaku lagi, tidak dinasah karena dia proses pensyariatan. Nah, oleh karena itu bahwa khamar itu sudah diharamkan, sudah jelas. Nah, apa yang terjadi waktu ayat itu turun? Rupanya yang menerima mendengarkan ayat itu enggak banyak sahabat Nabi. Saat turun ayat larangan khamar itu sebahagian masih banyak minum khamar. Tapi ada yang menjadi delegasi Nabi. Sampaikan kepada semua. Ada yang tanya, wahai saudaraku, apakah sudah tahu, dapat berita? Apa tuh? Bahwa Allah sudah melarang kita minum khamar. Dan Nabi memerintahkan kita untuk menumpahkan khamar-khamar ini ke jalan, ke parit-parit. Maka sejak turun ayat itu, semua sahabat-sahabat ini yang di rumahnya itu punya khamar, karena itu minuman biasa bagi mereka dulu. Ditumpahkan ke parit-parit kota Madinah tuh banjir kota Madinah tuh. Coba bayangkan kalau banjir banyak atau sedikit itu. Banyak khamar itu, berderum-derum lah agaknya setiap rumah-rumah umat Islam di zaman itu. Tapi setelah itu tak ada lagi. Nah, meskipun sudah dilarang begitu, tempatnya masih ada. Tempat-tempat nakir, muzaffar, beberapa tempat yang dipakai untuk khamar ini, rupanya Nabi tetap melarang. Kata Nabi, aku larang kalian memasukkan air minum biasa sekalipun di tempat-tempat bekas-bekas tempat khamar ini. Walaupun tidak ada lagi si khamar dalam dah ditumpahkan, bahkan dah dicuci bersih. Tapi Nabi tetap melarangnya. Aku larang kalian minum dari tempat nakir, muzaffat dan lain sebagainya itu, karena itu dulunya tempat. Ibaratnya sekarang kita gini, kalau ada seseorang, ada dia punya botol, tapi botol itu bermerek, mereknya itu minuman khamar. Dah dibersihkan lah, mungkin dah pakai apa, lalu diisinya air putih, air minum biasa, ditaruh di depan meja, depan rumahnya pula ada kursi, ada meja itu. Duduk dia sambil baca koran, sambil nengok HP lah sekarang. Koran data ada kurang, sambil nengok HP. Lewat jamaah, lain minum Pak Haji ini nampaknya dah beda minuman, disangka orang itu khamar, padahal itu air putih biasa. Nah, artinya apa? Dilarang memakai sesuatu yang membuat orang salah paham. Itu makanya Nabi mengatakan, aku larang kalian minum dari bejana yang bejana itu biasanya digunakan untuk khamar. Dulu di awal-awal ketika baru-baru dilarang khamar itu. Tapi setelah waktu berlalu, sahabat tak ada lagi minum khamar. Udah maklum, tak ada lagi orang minum khamar. Karena tempat itu juga enggak ada mereknya. Kalau sekarang merek kan masih menjadi persoalan tuh. Dulu kan tempat itu dari tanah liat, dari labu, dari batang kurma. Tapi karena itu orang sudah lazim, tidak ada lagi orang minum khamar, baru Nabi cabut. Kata Nabi, aku bolehkan kalian menggunakan itu. Tapi pastikan, kata Nabi, jangan masukkan khamar lagi. Sekarang sudah tak apa-apa. Dulu di awal-awal tuh takut orang salah paham. Tapi ini ada manfaat juga. Orang mungkin sekarang nggak ada lagi itu jenis-jenis muzaffat, nakir, itu kan minum jenis tempat zaman dulu. Sekarang kan udah pakai nikel, baskom, tempat ceret segala macam kan udah banyak. Terus apa gunanya kita kaji ini? Ini maksudnya apa? Jangan melakukan sesuatu membuat orang salah paham. Misalnya parkir di tempat maksiat. Mungkin tak masuk ke dalam tuh, cuma disangka orang, masuk ke sini apa? Umpamanya, itu kan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, itu diantara faedah-faedah faedah dari hadis-hadis yang kita baca ini terkait tentang 3 larangan Nabi. Yang pertama, aku larang kalian ziarah kubur dulu, tapi sekarang tak lagi, ziarah kubur lah. Yang kedua, aku larang kalian menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari.
karena keadaan tertentu sekarang udah ku cabut larangan itu. Begitu juga tempat tadi itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita untuk tetap mengkaji hadis-hadis Nabi. Ternyata hadis-hadis itu walaupun ceritanya tentang zaman-zaman dulu tetap relevan nilai-nilainya. Bukan pada barangnya itu. Barang itu sudah tidak ada lagi. Muzafat, nakir. Itu nggak ada lagi sekarang. Tapi apa faedah, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Itulah yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan. Sebagaimana biasa sebelum masuk waktu Isya. Beberapa menit. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang... Iya Bu, silakan. Waalaikumsalam. Ziarah kubur ya. Ya. Ada satu hadis yang berkaitan tentang ini secara khusus. Nabi mengatakan, apa kata Nabi? La'anallah zawwaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah ke kubur. Nah, hadis ini diperdebatkan, maksudnya khilaf ulama memahaminya. Mengapa disebutkan perempuan? Karena perempuan itu pada umumnya jiwanya tak terkendali emosionalnya. Kalau dia udah sedih, dia itu ekspresinya berlebihan. Bisa dia keluar semua unek-uneknya itu tuh di depan makam tuh, ya kenapa engkau tinggalkan aku? Itu sanggup dia berhisteris di sana. Tetapi tentu ini karena tradisi orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu begitu, cabai-cabai pakaian, kan sampai begitu. Nah sekarang, apakah perempuan-perempuan hari ini masih seperti itu? Tergantung. Kalau masih ada yang begitu, berarti dilarang dia. Tapi kalau udah kuat imannya, udah stabil dia, ya enggak apa-apa. Saya jumpa ibu-ibu, jumpa lah. Ya mungkin karena orang kampung. Meninggal anaknya. Anak laki-lakinya masih muda. Belum tamat kuliah, meninggal. Tak terima dia dengan takdir Allah itu. Pokoknya asal tersebut nama anaknya histeris, dia tak terkendali jiwanya. Teriak-teriak, itu tak dapat dia mengendalikannya. Nah ini kalau begini nih, jangankan dia ziarah kubur, asal cerita tentang anaknya dia histeris kan. Apalagi sampai dia nanti ziarah ke kubur, apa tak mengamuk-ngamuk di situ digali kubur anak nanti. Takut kita kan. Nah, khusus untuk orang-orang tertentu yang masih tak terkendali jiwanya ini, maka itulah sebabnya Nabi mengatakan dilarang itu. Tapi ibu-ibu kita yang ngaji-ngaji ini imannya kan kuat-kuat. Iya kan? Insya Allah tak sampai seperti itu. Maka berziarah ke kubur dalam rangka apa? Melembutkan hati, mengingat mati, amal masih sedikit, meneteskan air mata, tujuannya untuk mengingat bahwa kita punya dosa, takut dengan azab Allah, mengingat akhirat. Kalau itu tujuannya, ziarahlah. Sering-sering pun tak apa-apa. Asalkan itu memang dapat hikmah yang begitu. Karena kata Nabi, siapa orang yang cerdas di dunia ini? Orang paling cerdas adalah orang selalu mengingat mati. Kalau kita biasa-biasa ini kadang sulit mengingat mati. Tapi kalau ada ziarah kubur, sinilah tempat aku nanti. Amal masih sedikit. Mengingatkan. Nah, jadi kondisional juga Bu ya, tergantung juga siapa sasarannya. Bagi orang-orang tertentu yang mungkin belum dapat mengendalikan jiwanya, memang masih kategori larangan. Tapi bagi sebahagian besar umat Islam yang stabil jiwanya, tak apa-apa kalau dia berziarah ke kubur. Gitu Bu ya.